Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Saya yakin hari ini Anda juga penuh semangat juga untuk mendukung timnas kita. Timnas U2 kita yang akan berlaga berhadapan dengan Qatar di Piala Asia U23 Indonesia. Teriakan itu akan menggema, nanti kita akan juga bahas bagaimana peluang Indonesia dalam mengarungi putaran fase final dari Piala Asia ini. Mereka di grup A yang dikatakan sebagai grup neraka. Bukan cuma itu, kami juga akan lanjutkan perbincangan untuk bisa melihat proses dari sengketa hasil pemilu. Besok memang tidak ada sidang, tapi para hakim MK akan menerima kesimpulan dari sejumlah pihak, termasuk pihak 01, 02 pun juga 03. Ya, selain itu juga dua pembahasan menarik tadi, kita juga masih akan terus memantau pemirsa bagaimana puncak dari arus balik. Kita akan pantau dari sejumlah titik, termasuk juga bagaimana kesiapan dari pihak-pihak terkait, mulai dari Korlantas Polri, kemudian juga dari Kementerian Perhubungan untuk mengantisipasi puncak arus balik yang diprediksi terjadi tidak hanya kemarin, namun juga hari ini. Di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali dengan kabar mengenai sejumlah remaja terlibat adu jotos di tengah jalan yang berada di kawasan pemukiman padat Koja, Jakarta Utara. Aksi tersebut menjadi viral di media sosial dan diduga dipicu masalah asmara. Pemirsa, inilah video viral di media sosial yang memperlihatkan sejumlah remaja adu jotos di Jalan Mawar 7 Koja, Jakarta Utara pada Jumat lalu. Terlihat dalam video amatir tersebut, sejumlah remaja melakukan aksi pengeroyokan dua remaja perempuan dan laki-laki di tengah jalan. Salah satu remaja sampai jatuh di jalan. Aksi tersebut diduga dipicu masalah asmara. Aksi keributan pun berakhir usai warga melerai aksi para remaja tersebut. Konten aksi freestyle motor yang dilakukan oleh remaja di Jalan Poros Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini viral di media sosial. Dengan mengangkat ban depan, pelaku dengan sengaja masuk ke jalur lain hingga nyaris menabrak pengendara lain. Inilah konten aksi video freestyle motor yang dilakukan oleh seorang remaja di jalan raya yang aksinya viral di media sosial. Dalam video berdurasi 13 detik tersebut, terlihat pelaku berkendara dengan mengangkat satu ban motor, lalu zigzag di jalanan hingga nyaris menabrak kendaraan lain dari arah berlawanan. Pasca peristiwa tersebut, pihak kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Maros telah mendapatkan konten video aksi freestyle motor itu. Pihak kepolisian pun telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari Satuan Lantas dan Satuan Reskrim Polres Maros untuk mengejar pelaku. Hingga kini pihak kepolisian masih mengidentifikasi pelaku. Anggota pun juga belum mendapatkan informasi terkait kapan pembuatan dari konten aksi freestyle berbahaya motor yang dilakukan remaja ini. Kecelakaan melibatkan 3 kendaraan pemudik terjadi di Tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat pada Senin pagi. Diduga hilang kendali, minibus menabrak 2 kendaraan yang tengah parkir di bahu jalan dari arah Cirebon menuju Jakarta. Akibat kecelakaan ini, 1 orang penumpang yang tengah duduk di bahu jalan tertabrak dan terpental hingga beberapa meter dengan kondisi tewas. Sementara 2 penumpang di mobil yang menabrak alami luka. Ketiga kendaraan pemudik yang terlibat kecelakaan itu mengalami kerusakan usai terlibat kecelakaan di ruas jalan tol Cipali, kilometer 79, tepatnya di wilayah Campaka, Purwakarta, Jawa Barat. Mobil minibus yang diduga menjadi pemicu kecelakaan mengalami kerusakan paling parah, terutama di bagian depan sebelah kanan kondisi ringsek. Ia menabrak 2 kendaraan dengan posisi akhir berbalik arah di tengah jalan. Sementara kendaraan travel terhimpit ke pembatas jalan dan kendaraan lainnya ringsek bagian belakangnya. Diduga supir mobil minibus yang sudah melakukan perjalanan hampir 24 jam dari wilayah Jawa Timur hilang kendali kemudian banting setir ke kiri jalan. Naas, di bahu jalan terdapat 2 kendaraan pemudik yang parkir akibat pecah ban dan istirahat.
Minibus berawal menabrak travel, kemudian menabrak minibus lainnya. Semua penumpang tengah beristirahat di luar kendaraan dan duduk di bahu jalan. Diduga satu korban tertabrak dan terpental hingga tewas di lokasi kejadian. Sementara dua penumpang mobil penabrak alami luka berat. Sopir mengaku ia melakukan perjalanan sejak Minggu pagi. Ia juga kerap beristirahat 3 jam sekali mulai dari Wonogiri, Semarang hingga wilayah Cirebon. Bahkan 1 jam sebelum kecelakaan melakukan ganti ban. Korban tewas bernama Muhammad Husni Mubarak, 24 tahun, warga Tegal, Jawa Tengah. Berikutnya pemirsa, pemudik yang sedang melakukan perjalanan arus balik dihimbau agar selalu berhati-hati saat berkendara. Kecelakaan antara motor pemudik dan mobil terjadi di jalur lintas selatan Cilacap, Jawa Tengah. Akibat tabrakan ini 1 orang kritis dan 1 orang luka-luka. Peristiwa berawal ketika pengendara sepeda motor melaju dari arah Banyumas, Jawa Tengah menuju kota Bandung, Jawa Barat. Saat memasuki jalur Madura, motor akan menyalip kendaraan lain yang ada di depannya. Namun dari arah berlawanan sudah ada minibus dan tabrakan pun tidak terhindarkan. Terdengar suara benturan yang cukup keras. Kecelakaan ini mengakibatkan pengendara sepeda motor mengalami luka dan dibawa ke RSUD. Seorang penumpang bus asal Wonogiri, Jawa Tengah ditemukan tak sadarkan diri dalam bus Mitra Trans yang ikut program arus balik gratis. Peristiwa berawal saat tiba di tempat istirahat di kilometer 164 Tol Cipali, Kabupaten Majalengka. Sunengsih, istri korban, berupaya membangunkan korban. Karena tidak ada respon, Sunengsih meminta bantuan petugas kepolisian dan tim kesehatan puskesmas yang berada di lokasi. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mobil ambulans yang disiagakan, korban dibawa ke Rumah Sakit Cideres, Kadipaten Majalengka, Jawa Barat. Tangis histeris keluarga pecah mengiringi pemberangkatan jenazah korban longsor Palangka di Rumah Sakit Umum Daerah Laki Padada, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, sejumlah keluarga korban ini menangis histeris karena tak kuasa menahan kesedihan atas musibah longsor Sabtu malam lalu. 13 korban diangkut menggunakan 7 mobil ambulans dari Rumah Sakit Umum Daerah Laki Padada ke kampung halaman masing-masing. Rencananya ke-13 korban yang hari ini diberangkatkan akan disemayamkan di rumah duka untuk menunggu prosesi pemakaman sesuai dengan adat dan budaya kebiasaan orang Toraja. 1 jenazah korban sudah diambil pihak keluarga, 4 korban telah dimakamkan, dan 2 korban selamat masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Sementara itu, pencarian 2 korban lain yang melibatkan tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri ini masih terus dilakukan, yang tentunya juga melibatkan BPBD dan warga, dipusatkan sekitar 50 meter dari titik pertama ditemukannya para korban. Hujan dan juga cuaca yang tidak mendukung di sekitar lokasi longsor membuat sekitar 70 warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dan pemirsa, kami akan jeda sejenak. Saat kami kembali, kami juga bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana prediksi dari Timnas U23 saat berhadapan dengan Qatar pada malam hari ini.
Sidang gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 sudah digelar sejak Rabu 27 Maret 2024 lalu. Kubu pemohon, yakni kubu 01 dan 03, memiliki garis besar tuntutan yang sama, yakni meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu, mendiskualifikasi Prabowo Gibran, dan meminta pemungutan suara ulang tanpa paslon 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dalam proses sidang sengketa hasil pemilihan suara ini, para pemohon, pihak termohon yakni KPU, pihak terkait, kubu 02, dan Bawaslu telah menghadirkan saksi dan ahli di persidangan untuk mendukung argumentasi masing-masing pihak yang bersengketa dalam sidang. Bahkan 5 April 2024 lalu, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga menghadirkan 4 Menteri Kabinet Jokowi untuk memperoleh keterangan mengenai fakta dan data penyaluran bantuan sosial dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Selain 4 Menteri Jokowi, Mahkamah Konstitusi juga memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjadi penutup sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Saat ini MK akan melangsungkan rapat permusyawaratan hakim sebelum pembacaan keputusan pada 22 April 2024. Dan Selasa 16 April 2024 besok, para pihak sidang sengketa hasil Pilpres 2024 akan menyerahkan draft kesimpulan dari para pihak yang akan diserahkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya kemudian, akankah kesimpulan dari para pihak akan dapat mempengaruhi putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi? Tim TV One mengabarkan. Juru bicara dari MK, yaitu Fajar Laksono, mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK tidak akan mengadakan persidangan terkait sengketa Pilpres 2024 esok, tapi memang MK hanya menunggu draft kesimpulan dari para pihak yang diserahkan lewat kepaniteraan. Tadi pertanyaan menggantung sudah kami sampaikan dalam tayangan kabar yang kami sajikan untuk Anda. Bagaimana kemudian kesimpulan-kesimpulan ini yang disampaikan oleh para pihak bisa meyakinkan para hakim. Nah, untuk itu, untuk memberikan pandangannya, sudah hadir di samping saya Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Konstitusi, yaitu Profesor Andi Asrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Asrun. Semuanya baik-baik. Alhamdulillah baik-baik. Lebarannya baik-baik juga, Prof. Asrun? Ya, terima kasih banyak. Baik, Prof. Asrun, bagaimana kemudian menjelaskan kepada pemirsa, besok itu adalah salah satu rangkaiannya, agendanya adalah hakim mendapatkan kesimpulan. Apa yang kemudian coba didapatkan atau disimpulkan oleh mereka, para pihak yang berperkara ataupun juga melaporkan hal ini? Pertama-tama ya, pada setiap penyerahan kesimpulan tidak pernah melalui sidang, tapi melalui loket kepaniteraan. Ya. Dan kemudian kesimpulan itu berisi ya pandangan masing-masing pihak terkait dengan pemeriksaan persidangan. Ya, tentunya yang menggugat akan mengatakan gugatan terbukti. Sebaliknya yang terkena imbas dari gugatan itu mengatakan tidak terbukti. Demikian juga KPU mengatakan tidak terbukti. Nah, saya lihat secara umum kita bedah satu persatu. Ya, pertama tentang Sirekap. Yeah. Ini kan yang dianggap sebagai biang permasalahan. Betul. Ya, ternyata Sirekap itu sudah dibuktikan dalam persidangan itu bukan suatu persoalan final, ya, karena persoalan finalnya adalah pada perhitungan manual. Betul. Dan sudah dilaksanakan KPU, tidak ada protes, ada protes minor bisa diselesaikan dan secara berjenjang oke. Ya, kemudian yang kedua tentang status Gibran sebagai calon wakil presiden. Ya. Ya kan, ini juga sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Karena pengajuan Gibran itu sebagai calon wakil presiden untuk pasangan calon presiden Pak Prabowo Subianto itu melalui putusan MK nomor 90, dan kemudian putusan MK ini diperkuat oleh putusan 41 ya oleh 8 orang hakim minus Pak Anwar Usman. Artinya sudah selesai juga. Dan kalau mau di-challenge ini, mau keputusan KPU yang mendasari penetapan Gibran sebagai cawapres, maka jalur PT UN. Untuk PT UN, gugatan terhadap putusan tata usaha negara itu waktu 90 hari. Ini sudah lewat. Ya. Ya, bahkan gugatan sebetulnya awalnya bisa diajukan keberatan kepada Bawaslu. Tapi tidak ditempuh juga, artinya hak mereka ini tidak dipakai, hilang. Kalau haknya hilang, maka dia mengakui. Nah, pengakuan
terhadap posisi Gibran ini sebagai calon wakil presiden juga diperlihatkan melalui tindakan-tindakan konkret. Misalnya ketika pencabutan nomor urut, kan semua berjejer nih. Betul. Paslon 01, 03, 33 mencabut dan semua membenarkan. Semua bergembira. Tidak ada yang marah, tidak ada yang memprotes. Artinya selesai secara hukum ya. By law selesai urusannya. Dan kemudian mereka berdebat. Ya, 01, 02 berdebat. Calon presiden berdebat dengan calon presiden, calon wakil presiden berdebat dengan presiden. Betul. Bahkan tidak hanya pengakuan secara positif, ya artinya mengakui bahwa berdebat, bahkan Anies memberikan nilai minor kepada Pak Prabowo 11 dari 100 katanya, ya kan? Ganjar memberikan 5,5, ya kan? Artinya apa? Ini betul-betul mengakui, ya kan? Oke. Kemudian soal lain adalah soal pembuktiannya harus melalui hitung-hitungan angka. Jadi harus ada klaim berapa suara yang mereka sebetulnya mereka bisa dapat pada saat Pilpres itu, ya pencoblosan 14 Februari 2004. Tapi kan tidak dipakai ini, artinya mereka membuang klaimnya. Kenapa membuang klaim? Karena ketidakmampuan membuktikan berapa jumlah suara, maka mereka buang. Jadi kalau menurut Profesor Otto Hasibuan, gugatan mereka ini adalah cacat formil, ya kan? Tidak sesuai standar. Nah, yang paling ramai sekali adalah soal bansos. Ya, pembuktian bansos itu kalau dalam setiap gugatan perkara hukum, mereka yang mendalilkan, mereka harus membuktikan. Misalnya 01 dan 03 dibilang ada politisi bansos, dia harus buktikan. Ya, tapi karena ketidakmampuan membuktikan, akhirnya diberikan jalan oleh MK. Oke, kita panggil 2 Menko yang berkaitan dengan bansos, 2 Menteri Keuangan dan Mensos. Tapi lagi-lagi justru ini ya menyatakan tidak ada masalah dengan bansos, tidak ada politisasi bansos. Ya, kenapa? Karena bansos itu adalah program yang disetujui pemerintah bersama dengan DPR. Dan bansos ini kecil sekali bagiannya, ya kan? Karena itu ada ketidakmengertian dari pihak 01 dan 03 terhadap bansos ini, ya. Bansos itu bagian kecil dari apa yang disebut program perlindungan sosial. Nah, bagian dari perlinsos ini ada disebut subsidi listrik, ya, pemberian pupuk bersubsidi, ya, pemberian katakanlah beasiswa pada mahasiswa segala macam. Itu semuanya. Jadi kecil sekali. Dan bansos itu, ya, yang disebut bansos itu bantuan sosial itu dikirim melalui rekening bank dan melalui wesel pos, by name by address, orang yang sudah jelas, ya kan, dan semua orang bisa terima, nggak peduli latar belakang politiknya, nggak peduli misalnya dia ada di mana. Oleh karena itu tidak mungkin wesel pos nyampe dikatakan ini wesel pos dari Pak Jokowi, coblos Pak Prabowo. Tidak mungkin karena tidak bertemu. Demikian juga rekening bank, ya. Jadi saya lihat paslon 01 dan 03 ini gagal membuktikan. Ya, kalau mereka betul-betul mantap dalam pembuktian, mereka ikut alur. Ternyata gagal kalau menurut saya, gagal memanfaatkan momen untuk membuktikan. Ya, tetapi semua putusan akhir ada di Majelis Hakim tanggal 22. Betul. Nah, ini tapi penting kalau juga, kita Prof. menganalisa aja kan. Gitu. Kita tahan sampai di situ, Prof. Setelah jeda kita juga akan kupas lebih lanjut lagi bagaimana kesimpulan-kesimpulan yang diberikan oleh para pihak besok bisa menjadi bahan pertimbangan yang dirundingkan dalam rapat dari para hakim ini untuk menentukan nanti pada tanggal 22 keputusannya. Sesaat lagi. Kita akan lanjutkan perbincangan Prof. Asrun. Para pihak ini selain menyerahkan kesimpulan esok, apa lagi yang diserahkan? Ya, kalau mereka memasukkan tambahan bukti, itu boleh-boleh saja, ya kan? Tetapi kan bukti ini harus disahkan dalam sidang. Kalau tidak disahkan dalam sidang, itu bukan bukti namanya. Ya kan? Itu istilahnya itu apa ya? Pendukung keterangan lah. Tidak punya nilai pembuktian, ya. Dan kemudian ada problem juga kalau kita lihat ikuti secara langsung ya sidang-sidang di MK pada saat Ketua MK mensahkan alat bukti. Ada bukti yang ditulis bukti di daftar bukti, tapi bendanya nggak ada fisiknya, ya kan? Ada bukti ditulis di dalam daftar bukti,
tapi lain isinya. Ya. Ada bukti ditulis dalam daftar bukti, tapi tidak dileges. Padahal leges ini adalah syarat untuk mengajukan bukti pengadilan. Ya kan? Jadi kelihatannya kerjanya tergesa-gesa ya. Menurut saya ini kerja-kerja yang tidak profesional. Ya, kalau dilakukan secara hati-hati, lebih cermat, tidak seperti ini. Jadi kalau besok diajukan kesimpulan, maka kesimpulan itu harus secara faktual, ya, sesuai dengan persidangan, pemeriksaan persidangan. Kalau misalnya keterangan dua Menko dan dua Menteri mengatakan tidak ada politisi bansos, maka semua pihak harus penulis, ya kan? Tidak ada politisi bansos, karena itu fakta persidangan. Kalau dia sanggah, itu tidak ada hak untuk menyanggah, ya kan? Di bansos, ya. Karena apa? Karena waktu itu hakim MK yang bertanya, ya kan? Tinggal para pihak memajukan. Kalau dia tidak mau memakai, silakan tidak pakai. Tapi kalau dibilang menteri ini bohong, keterangan menteri bohong, bansos begini, harus begini, itu pasti diabaikan MK. Ya. Kemudian juga pada saat misalnya bukti, ya, sesuai dengan bukti. Persoalan Sirekap itu, kan ada ahli IT ya dari paslon 01, ya kan, yang mencoba memperagakan, katakanlah menyatakan punya robot ya untuk mengcounter cara menghitung Sirekap ini, harusnya diperagakan. Ya, diperagakan di sidang, diperlihatkan pada MK. Laptop aja nggak bawa, ya kan, hanya omong-omong, ya kan. Kalau hanya omong-omong tanpa ditunjang oleh bukti, itu pembuktian yang tidak sempurna namanya, bukan pembuktian kalau menurut saya. Ya, kemudian juga soal Gibran ya, soal posisi legalitas Gibran, tidak ada yang bantah, misal Anies, pasangan Anies ya, Anies Muhaimin, kemudian Ganjar Mahfud mencabut bersama-sama paslon ya nomor urut dengan paslon 02 Prabowo Gibran. Baik. Itu kan diikuti semua. Tidak ada pada saat itu mengatakan pada KPU ya, kami protes, nggak bisa nih Gibran ini karena legalitasnya nggak ada misalnya, ya kan? Bahwa ini cacat prosedural, cacat macam-macam. Ini kan pengakuan semua. Sehingga barang bukti jika memang ada yang menyerahkan besok tidak akan menjadi bahan pertimbangan oleh hakim juga. Ya itu dia. Kalau pada saat sidang aja dia tidak menyangga kok. Tidak menyangga keterangan bahwa bersama-sama ini paslon 01, 03 bersama-sama dan 02 mencabut nomor dan saling memamerkan. Ini artinya setuju nih. Ya kan? Paslon 01, 02, 03 setuju semuanya. Ya, begitu juga ketika berdebat, tampil sama-sama, ini berdebat nih. Baik. Antara capres dengan capres 01, 02, 03 saling berdebat, saling melempar pertanyaan, saling menjawab dan menyanggah. Kalau tidak mengakui eksistensi Gibran sebagai cawapres, jangan debat. Dan ini tidak bisa disanggah dalam pemeriksaan sidang bahwa mereka melakukan acara bersama-sama secara sadar. Baik, Prof. Ya. Kemudian yang lainnya adalah persoalan bansos sudah, kemudian Sirekap sudah, lantas juga status Gibran. Kalau status Gibran dipersoalkan, sama juga dia mempersoalkan menggugat MK, karena melahirkan putusan di MK. Baik. Dan 2 kali diperkuat, 90 dan diperkuat 141. Artinya ini fakta persidangan ini tidak disanggah. Kalau tidak disanggah artinya gugatan Pilpres ini tidak terbukti. Baik, Prof. Game is over. Gitu. Lalu bagaimana kemudian kesimpulan-kesimpulan ini bisa meyakinkan para hakim, bisa menjadi pertimbangan bagi para hakim saat sidang nanti berlangsung? Kesimpulan ini sifatnya tidak wajib, ya kan? Dan baru kali ini dalam pemeriksaan sengketa Pilpres ada kesimpulan, ya kan? Kesimpulan tidak wajib. Kesimpulan ini hanya mengarahkan saja bahwa telah terjadi persidangan begini. Sesuai dengan fakta. Dan hakim itu sudah punya record tuh. Saya ini mantan asisten hakim di MK, ya punya pengalaman juga mendrafting latar belakang perkara, ya kan, latar belakang perkara. Jadi kita sudah mulai tuh, misalnya keterangan kita buat insert ya, kita buat summary sebagai satu fakta persidangan. Kita mulai, tinggal nanti pertimbangan hakim, betul nggak dia mengatakan politisi bansos, ternyata 4 menteri menyanggah, gugur, ya, dibilang Sirekap itu bermasalah. Ternyata yang menjadi dasar perhitungan penetapan presiden terpilih, wakil presiden terpilih adalah ketetapan KPU berdasarkan perhitungan manual.
Artinya dua ini sudah gagal ya. Artinya tambah lagi misalnya dengan persoalan legalitas Gibran. Sudah terbantah dan mereka tidak membantah. Tidak membantah, 0103 tidak membantah legalitas Gibran di hadapan MK. Artinya tidak men-challenge ya putusan MK. Ya. Dia nggak men-challenge, artinya sudah 3-0 sudah selesai. Satu lagi saya kira ya soal hitung-hitungan. Mereka tidak membuktikan berapa suara mereka ini. Ya kan? Padahal semua partai politik peserta pemilu punya saksi di tiap TPS. Mereka kerahkan saksi. Dan memang tidak komplain ya, tidak ada keluhan, tidak ada pelaporan terhadap kecurangan secara berjenjang. Ini nggak ada. Artinya komponen-komponen gugatan Pilpres itu gagal dibuktikan. Kalau gagal dibuktikan, ya saya kira ya by law ya, demi hukum, maka gugatan Pilpres ditolak MK. Tapi kita masih menunggu putusan MK tanggal 22 karena yang ketok palu itu MK. Dan saya ingin menghimbau pada publik ya, jangan percaya dengan ada yang melemparkan isu bocoran. Ya, ada bocoran putusan MK dilemparkan. Saya kira itu sikap-sikap tidak bertanggung jawab, dan para guru besar, para akademisi, saya kira ini kita harus mengambil sikap bijak ya. Kita ikuti persidangan karena ini secara terbuka, dan kita tunggu putusan MK. Jangan mengarang-arang, apalagi melemparkan isu ada bocoran. Jadi tukang bocor ini bahaya sekali, tukang bocor ini, ya kan? Melempar isu ada bocoran, tidak akan bocor, tidak akan bocor. Saya berani jamin tidak akan bocor putusan MK ini, karena belum dibuat, bagaimana mau bocor ya? Barang yang belum ada kok dibilang bocor. Nah, ini mungkin juga untuk bisa mengedukasi masyarakat, adanya jaminan kerahasiaan, dari putusan MK ini. Ini kan main-main, karena disorot, dan kemudian masing-masing hakim ini punya integritas yang baik, ya kan, belajar dari masa lalu ya, kemudian mengambil sikap, harus bisa dipercaya. Dan saya lihat ya, di bawah kepemimpinan Pak Soehartoyo, ketua MK yang baru ini, dia sudah perlihatkan sikap kenegarawanannya. Dia persilakan walaupun tidak ada agenda pemeriksaan atau memberikan keterangan dari 2 Menko dan 2 Menteri, tapi dimasukkan dalam agenda. Tapi dengan catatan ini untuk keperluan pembuktian oleh hakim. Bukan oleh pemohon. Ya, 01, 02 ini 03 bukan kepentingan hakim, dan sudah terpenuhi. Dan tidak ada kisruh. Ya, secara diam-diam pihak penggugat ini ya, paslon 01, 03 menerima keterangan menteri. Tidak bakal mungkin kalau dia tolak keterangan menteri, dia keluar dari sidang. Kami walk out. Tidak terima nih. Tapi ternyata dia terima juga. Ya kan? Cuman ya namanya orang bertanding, ya kan, untuk menahan malu, ya kan? Masa saya akui, oke lah, kami sudah kalah, nyerahlah, lempar bendera putih. Saya kira nggak seperti itu juga ya. Jadi sampai akhir, besok kesimpulannya itu hanya fakultatif, ya hanya sifatnya sukarela, mau majukan atau tidak, dan hakim tidak terpengaruh pada kesimpulan. Baik, itu hakim yang menjadi tidak terpengaruh kesimpulan, hakim hanya terpengaruh pada pembuktian di persidangan. Baik. Itu harus digarisbawahi dan tidak ada bocoran. Saya berani jamin. Baik, Prof. Hasrun, terima kasih sudah hadir di sini dan juga memberikan pandangannya, edukasi juga kepada masyarakat apa proses lanjutannya yang terjadi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Dan berikutnya, rekan kami Agita Malika juga akan kembali ke hadapan Anda menghadirkan rangkaian kabar-kabar menarik, terutama yang berkaitan dengan arus balik. Ya, betul sekali Pupi dan juga pemirsa. Sesaat lagi kita akan bahas juga bersama narasumber bagaimana kemudian mengantisipasi arus balik yang diprediksi ini merupakan juga salah satu puncak dari arus balik. Bagaimana kesiapan dari Polri, kesiapan dari Kementerian Perhubungan juga. Sesaat lagi kami bahas usai jeda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, hari ini Partai Golkar menggelar halal bihalal bersama dengan seluruh jajaran dan juga para petinggi dan juga elit partai. Kita akan langsung memantau bagaimana jalannya halal bihalal tersebut. Sudah ada rekan kami Kurnia Amal dari sana. Amal, seperti apa suasana dan juga acara halal bihalal yang digelar oleh Partai Golkar hari ini? Baik, selamat malam Agita Malika dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, memang hari ini keluarga besar DPP Partai Golkar mengadakan acara halal bihalal, di mana acara halal bihalal ini diselenggarakan di kantor pusat DPP Partai Golkar di Bilangan Selipi, Jakarta Barat. Adapun pemirsa, tadi menurut pantauan kami sudah hadir beberapa
petinggi dari Golkar, yakni tadi juga telah hadir petinggi dari Golkar, yakni Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian juga sudah dihadiri oleh senior Partai Golkar lainnya seperti Agung Laksono, kemudian tadi juga terpantau ada Luhut Binsar Panjaitan dan juga Akbar Tanjung yang telah hadir di DPP Partai Golkar di Bilangan Selipi, Jakarta Barat. Dapat kami informasikan kepada Anda, Agita Malika dan juga pemirsa, menurut pantauan kami tadi juga telah hadir beberapa petinggi dari Koalisi Indonesia Maju. Tadi juga terpantau ada Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan juga terpantau ada Dito Aryo Tejo dan juga terpantau tadi Ketua Umum dari PSI yakni Kaisang Pangarep juga telah hadir di lokasi acara halal bihalal ini. Agita Malika dan juga pemirsa, nampaknya acara halal bihalal dari Partai Golkar ini sebentar lagi akan dimulai. Dan apakah nantinya akan ada arahan khusus dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto? Ini masih kami tunggu karena acara sebentar lagi akan sama-sama kita saksikan acara halal bihalal keluarga besar DPP Partai Golkar. Adapun pemirsa, memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak Partai Golkar, nantinya acara ini juga akan dijadwalkan atau mengundang diantaranya Ketua Umum dan juga Sekjen dari Koalisi Indonesia Maju. Dan juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang dari luar Koalisi Indonesia Maju ini diinfokan akan hadir, yakni Ketua Umum Partai Nasdem yakni Surya Paloh. Namun hingga saat ini kami belum melihat kedatangan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Namun tadi kami sempat melihat di meja halal bihalal tersebut ada nama dari Ketua Umum Partai Nasdem yakni Surya Paloh. Nantinya kami sama-sama nantikan apakah akan hadir Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dalam acara pada hari ini. Dapat kami informasikan kepada Anda, Agita Malika dan juga pemirsa, bahwasannya dalam acara ini juga tadi terpantau ada beberapa petinggi dari Partai Golkar. Tadi juga terpantau ada Luhut Binsar Panjaitan, kemudian juga ada Agung Laksono dan beberapa petinggi Golkar yang hadir pada hari ini. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari DPP Partai Golkar, kembali ke Anda di studio, Agita. Baik, terima kasih Kurnia Amal yang mengabarkan bagaimana kemeriahan dari suasana halal bihalal Partai Golkar. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, arus kendaraan H+5 Lebaran di jalur selatan Brebes, Jawa Tengah mengalami kemacetan panjang. Selain akibat volume kendaraan yang meningkat, juga adanya pertemuan arus di pertigaan Ranca Kalong, Bumi Ayu. Ribuan kendaraan pemudik masih terjebak macet di jalur selatan Brebes, Jawa Tengah pada H+5 Lebaran Senin siang. Nampak terlihat ribuan kendaraan mengular panjang di pertigaan Ranca Kalong. Kemacetan juga dipicu adanya pertemuan arus di pertigaan Ranca Kalong, kendaraan yang hendak menuju arah utara Tol Pejagan dan juga Pantura Brebes. Kendaraan ini mengular dari Aji Barang Banyumas hingga Pasar Linggapura di Kecamatan Tonjong Brebes. Untuk mengurai kemacetan, polisi ini juga berencana akan kembali memberlakukan one way lokal. Ribuan kendaraan terpantau keluar dari Sumatera Barat ke arah Riau. Kemacetan panjang pun terjadi di daerah Simpang Baso, Kabupaten Agam sepanjang 5 km. Beginilah situasi arus kendaraan pemudik pada H+5 Lebaran di daerah Simpang Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kendaraan dari arah Bukit Tinggi atau keluar Sumatera Barat
tampak padat merayap mulai dari Simpang Tanjung Alam hingga daerah Baso. Ribuan kendaraan berplat nomor luar Sumatera Barat mendominasi antrian. Selain jalur utama penghubung Sumatera Barat menuju Riau, jalan ini juga merupakan jalur alternatif pemudik menuju Pulau Jawa. Berdasarkan pantauan petugas posko mudik Polres Bukit Tinggi, hari ini adalah puncak arus balik keluar Sumatera Barat karena esok sebagian warga sudah mulai beraktivitas kembali pasca libur Lebaran. Berikutnya pemirsa, gelombang arus balik sepeda motor di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat ini membuat lalu lintas padat merayap, bahkan sejumlah simpang pertemuan mengalami kemacetan hingga 3 km. Kepadatan arus kendaraan ini terjadi di Simpang Bypass Pemuda Kota Cirebon pada Senin siang, di mana ribuan sepeda motor dari arah Jawa menuju Jakarta ini mengantri di Simpang Bypass Pemuda. Dari data kepolisian Polres Cirebon Kota tercatat hingga Senin siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, ada sekitar 70.000 lebih sepeda motor memadati Pantura. Sedangkan pada hari Minggu kemarin, arus balik di jalur Pantura Bypass Pemuda tercatat sekitar 100.000 sepeda motor yang telah melintas di Pantura Cirebon. Selain kepadatan di jalur Pantura Bypass Pemuda Kota, kepadatan juga terjadi di jalur Pantura Simpang Palimanan. Kepadatan yang panjang ini disebabkan akibat adanya sejumlah titik putar balik yang dibuka oleh warga. Petugas memprediksikan puncak arus balik Lebaran di jalur Pantura Cirebon akan terjadi pada hingga Senin malam. Selanjutnya pemirsa, kami ajak Anda untuk memantau bagaimana arus balik dari Bekasi, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Kurnia Dwi Hapsari. Kurnia, bagaimana situasi terkini arus balik di sana? Ya, selamat malam Agita dan juga pemirsa. Kondisi arus balik di jalur arteri Kalimalang Kota Bekasi, tepatnya di Jalan Hasibuan pada Senin malam ini terpantau ramai lancar. Memang jika dibandingkan pada minggu malam kemarin di jam yang sama, bahwa kendaraan dari arah Pantura yang hendak menuju Jakarta ini terlihat lebih ramai dan lebih padat di Senin malam ini. Diprediksi peningkatan volume kendaraan akan terus terjadi pada nanti malam, dan jika sebelumnya diprediksi bahwa puncak arus balik di wilayah jalur Kalimalang ini terjadi pada minggu malam kemarin, namun pihak kepolisian melihat bahwa arus balik ataupun arus kendaraan dari arah Pantura ini lebih padat di malam hari ini. Jadi diprediksi puncak arus balik di jalur Kalimalang sendiri akan terjadi pada Senin malam ini. Dan memang menurut pengendara sendiri, kebanyakan pemudik dari wilayah Jawa Tengah ini mereka melakukan perjalanan pulang dari kampung halamannya ke rumahnya ke wilayah Jakarta ini sejak tadi pagi, sehingga mereka sampai ataupun melintas di wilayah Kota Bekasi, tiba di wilayah Kota Bekasi ini pada Senin malam ini. Dan menurut para pemudik sendiri, memang mereka ini mengalami ataupun terjebak kemacetan di berbagai daerah saat melintasi wilayah Pantura, seperti terjebak di wilayah Cirebon, kemudian terjebak di Palimanan dan di Karawang, dan juga tadi setibanya di Kabupaten Bekasi seperti Cibitung, pemudik juga terjebak kemacetan, sehingga memang ada beberapa hambatan, yaitu kemacetan, dan juga pemudik ini khusus sepeda motor memang banyak melakukan istirahat di berbagai tempat. Dan pemudik sendiri memang terlihat selain khususnya sepeda motor ini, selain membawa banyak barang bawaan, tentunya mereka dari kampung halaman juga terlihat banyak membawa oleh-oleh yang diletakkan di berbagai sudut bagian motor. Memang untuk di jalur Kalimalang sendiri, kami melihat pada malam hari ini bukan hanya sepeda motor saja, namun kendaraan roda 4 ataupun mobil pribadi pemudik juga turut meramaikan jalur arteri Kalimalang ini. Agita dan juga pemirsa, tadi kami melihat banyak pemudik yang masih bingung untuk melanjutkan perjalanan dari Jalan Hasibuan ini untuk menuju wilayah Jakarta, karena memang jalanan ataupun jalur antara jalur arus mudik maupun arus balik ini masing-masing satu arah. Untuk dari arah Hasibuan ini kendaraan
pemudik yang hendak melanjutkan ke wilayah Jakarta. Di sini sudah ada petunjuk arahnya untuk melanjutkan ke wilayah Jakarta. Pemudik dari Jalan Hasibuan ini lurus ke arah lurus, kemudian berbelok ke kiri sedikit dan lanjut menaiki flyover melewati sisi Mall Metropolitan Bekasi dan terus lurus saja mengikuti samping sisi jalur Kalimalang, dan pemudik bisa terus melanjutkan ke arah wilayah Jakarta maupun Jakarta Timur. Kalau pemudik sendiri mengatakan mereka sengaja menghabiskan waktu cuti bersama di kampung halaman karena besok sudah mulai bekerja kembali. Dan Agita dan juga pemirsa, memang tidak ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di wilayah Kota Bekasi. Namun pemudik ataupun pengendara tetap harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan jangan menerobos lampu merah karena bisa mengganggu perjalanan ataupun lalu lintas di sisi bagian lain. Demikian, Agita. Terima kasih Kurnia Dwi Hapsari, informasi langsung dari jalur arteri tepatnya di Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan jaga selalu keselamatan Anda. Pemirsa, tadi kita sudah memantau bagaimana situasi terkini setidaknya arus balik di wilayah Bekasi, Jawa Barat, di mana hari ini diprediksi adalah salah satu puncak dari arus balik. Lantas bagaimana kemudian persiapan dari sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Perhubungan hingga Polri dan juga instansi terkait? Kita akan bahas untuk arus balik kali ini bersama dengan pengamat transportasi. Sudah bergabung bersama kami, ada Pak Darmaning Tias atau Ki Darmaning Tias. Selamat malam. Selamat malam, Ki Darmaning Tias. Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, kita tadi sudah lihat bersama bagaimana setidaknya untuk di wilayah Bekasi saja, Ki Darmaning Tias, bagaimana sudah mulai padat, tapi mungkin bisa direview 2 hari terakhir ini, karena kan sebenarnya puncak arus balik ini sudah terjadi kemarin, sudah puncaknya sudah padat sekali. 2 hari yang lalu juga hari Sabtu. Pantauan atau evaluasi sejauh ini melihatnya seperti apa? Ya, sebelum membahas yang wilayah Jakarta, saya perlu mengapresiasi pemberitaan TV One yang Sumatera Barat tadi. Kenapa saya perlu mengapresiasi? Karena selama ini kalau pemberitaan soal mudik itu terfokus di Jawa dan Merak Bakauni saja. Sementara ternyata kita ternyata tidak hanya itu, dan kita melihat ternyata di Sumatera Barat mengalami persoalan kemacetan. Nah, jadi selama ini terlewat dari pantauan. Karena itu saya perlu mengapresiasi dan mudah-mudahan TV One tahun depan lebih coveragenya ke luar Jawa lebih banyak lagi untuk angkutan lebaran ya. Nah, kalau yang lintas timur ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur, saya kira tidak meleset apa yang diprediksi atau hasil survei dari Kementerian Perhubungan, BKT, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan ya, bahwa puncak arus balik itu akan terjadi kemarin tanggal 13, 14, dan 15. Itu sudah diprediksikan dan memang sedikit berbeda dengan yang kita bayangkan, karena bayangan kita arus baliknya itu akan terjadi kemacetan agak panjang, ternyata tidak. Kemacetan itu lebih banyak terjadi di pintu-pintu tol gitu ya. Kenapa begitu? Tampaknya ini yang saya lihat bahwa masyarakat itu sudah pandai mengatur perjalanannya sendiri. Apalagi bagi ASN itu ada surat edaran dari masing-masing kementerian atau lembaga, mereka bisa melakukan WFH di kampung halamannya. Artinya kebijakan untuk work from home yang diperpanjang itu berpengaruh juga ya terhadap lalu lintas. Saya kira berpengaruh karena ASN yang mendapat giliran WFH itu kan tidak buru-buru kembali ke Jakarta, sehingga mereka akan menunggu sampai batas akhirnya. Sehingga menurut saya ini pergerakan rame sampai minggu nanti. Jadi lalu lintasnya tidak akan padat, tidak akan macet, tetapi akan terus rame sampai minggu sore, minggu malam lah ya, gitu. Itu masih akan tetap rame meskipun juga tidak akan terjadi kemacetan. Nah, yang agak lewat dari pantauan atau apa adalah justru yang lintas selatan. Lintas selatan itu yang lewat jalur Nagrek. Kemarin kan ternyata di sana terjadi kemacetan. Padahal selama ini, terutama setelah adanya tol Trans Jawa, Simpang Nagrek terlupakan. Tapi kemarin
terjadi kemacetan, sehingga ini juga menjadi catatan kita bersama agar mudik tahun depan Simpang Nagrek juga memperoleh perhatian. Oke, jalur selatan ini tentunya masih harus menjadi fokus, tapi sebelumnya kita akan ajak pemirsa juga untuk memantau bagaimana situasi pada malam hari ini, tepatnya di Tol MBZ. Sudah ada rekan kami, Adi Mulya, yang akan mengabarkan langsung dari sana. Adi, silakan dengan pantauan terbaru di sana. Baik, selamat malam Agita Mahlika dan juga pemirsa. Menjelang memang masa libur lebaran ini akan segera berakhir dan masyarakat tentu akan kembali ke Jakarta untuk bekerja. Memang pantauan kami di tol jalan MBZ Muhammad bin Zayed ini sejak tadi sore diramaikan oleh kendaraan, namun untuk saat ini memang kendaraan menuju Jakarta dari arah Cikampek ini sudah terlihat ramai lancar. Sejumlah memang peraturan diberlakukan oleh Jasa Marga, diantaranya memang adanya kontraflow, kemudian one way. Ini untuk dari Jakarta menuju Cikampek saat ini memang keadaannya macet total. Itu sudah terjadi sejak tadi sore, dan memang bisa Anda lihat di belakang kami untuk dari arah Cikampek menuju Jakarta ini kendaraan sangat lancar. Dan rencananya memang dari Jasa Marga ini memberlakukan peraturan-peraturan sebagai fasilitas di libur lebaran masa arus balik ini hingga nanti pukul 24.00. Namun bukan tidak mungkin jika memang nantinya keadaan dari kendaraan ini membanyak kembali, itu artinya memang peraturan-peraturan ini akan diperpanjang. Dari Jasa Marga juga mengimbau kepada para pemudik yang hendak melakukan arus balik untuk selalu mengecek kembali saldo e-tailnya nih, Agita Mahlika dan juga pemirsa, karena memang tidak sedikit dan tidak jarang dari masyarakat ini tidak mencukupi saldo e-tolnya hingga akhirnya terjadilah kemacetan yang cukup mengular di pintu tol yang mereka lalui. Untuk sementara itu update-nya dari kami. Untuk saat ini memang ada kontraflow dari arah Jakarta menuju Cikampek dan kendaraan padat, namun untuk sebaliknya dari Cikampek menuju Jakarta keadaan sudah ramai lancar. Untuk sementara demikian, Agita, kami kembalikan kepada Anda di studio. Adi Mulya, terima kasih informasi langsung dari Jalan Tol Layang MBZ, di mana pantauan terkini ini terlihat ramai lancar, seperti yang dikatakan oleh Ki Darmaning Tias, bahwa sebenarnya ini terlihatnya cukup lancar ya, tapi memang yang menjadi fokus adalah salah satunya di jalur selatan yang memang ini ternyata luput dan harus menjadi perhatian. Nanti kita akan bahas selengkapnya usai jeda pemirsa, kami kembali saat lagi. Ya, pemirsa, 5 hari sesudah Hari Raya Idul Fitri, arus lalu lintas di Pelabuhan Bekauheni ramai lancar. Diperkirakan kepadatan arus kendaraan masih akan terjadi hingga tanggal 17 mendatang, mengingat masih cukup banyak pemudik yang belum kembali ke Pulau Jawa. Selanjutnya, puncak arus balik lebaran menuju Bali diprediksi terjadi pada hari ini. Lonjakan pengguna jasa pelabuhan, baik pemudik maupun wisatawan, terpantau padat saat malam hari. Dan untuk mengurai kepadatan kendaraan, kapal perbantuan dengan kapasitas jumbo tetap dioperasikan selama arus balik lebaran tahun ini. Berikutnya, puncak arus balik mudik Lebaran 2024, Tol Cikatama terpantau padat pada hari ini. Volume kendaraan mencapai lebih dari 40.000 kendaraan. Sebanyak 28 gardu tol dibuka untuk melayani pemudik yang menuju arah Jakarta. Pihak Jasa Marga memprediksi akan ada sekitar 120.000 kendaraan yang bergerak ke Jakarta. Malam ini diperkirakan menjadi puncak arus balik. Antrian kendaraan arus balik terjadi di jalur Gentong Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Senin pagi, pemirsa.
Kendaraan dari arah Tasikmalaya menuju Bandung mengular sejak dari wilayah Kecamatan Raja Polah hingga ke Gentong, Kecamatan Kadipaten Tasikmalaya. Untuk mengurai antrian kendaraan sejak Minggu malam hingga Senin pagi, petugas kepolisian telah melakukan rekayasa arus lalu lintas berupa sistem satu arah atau one way. Ya, sudah kita pantau tadi sejumlah informasi terbaru bagaimana arus balik dari sejumlah wilayah. Pemirsa, kita akan kembali berbincang bersama dengan Ki Darmaning Tias. Kalau tadi Ki, kita sudah melihat ya, khususnya untuk di wilayah jalur selatan yang tadi disebutkan. Ini kan sebenarnya antrian sudah mengular. Lingkar Gentong atau Tanjakan Gentong ini memang kerap menjadi salah satu simpul kepadatan lah. Karena ada tanjakan, kemudian banyak kendaraan mogok, harus menepi, memakan juga area jalan sehingga menyebabkan macet. Apakah ini sebenarnya tidak terprediksi kah? Karena kan sudah tahunan sebenarnya. Ya, jadi kalau saya boleh bercerita gitu ya, kira-kira 12 tahun lalu lah, sebelum ada tol Trans Jawa yang menghubungkan dari Jakarta sampai Probolinggo, itu dulu setiap kali rapat koordinasi mengenai angkutan lebaran, yang menjadi atensi pemerintah itu adalah Pantura dan jalur selatan. Karena kerap menjadi simpul kepadatan luar biasa ya? Karena dulu itu kalau orang yang mau ke arah Jawa Tengah atau Jawa Timur dari wilayah Jabodetabek, pilihannya kan lewat Pantura atau lewat selatan. Lewat selatan itu ya termasuk Gentong dan Nagrek itu. Tapi pasca ada tol Trans Jawa, terutama sejak 2015, simpang arah selatan ini mulai berkurang. Jadi atensi pemerintah itu tidak lagi ke selatan. Dan relatif jarang sekali muncul sebagai isu yang harus diangkat soal simpang Nagrek ini. Karena sudah ada tol Trans Jawa ini sebagai alternatif. Iya, karena dan memang kecenderungannya orang itu waktu itu begitu ada tol Trans Jawa, ketika mau mudik ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur, itu pilihannya tol Trans Jawa baru Pantura, sedikit yang lewat selatan. Nah, kali ini dugaan saya karena orang sudah tahu petanya bertahun-tahun bahwa dominasi di tol, barangkali mungkin banyak yang berpikir coba lewat selatan, gitu, jalan alternatif, gitu. Ternyata karena banyak orang berpikir seperti itu, lalu akhirnya macet. Jadi gitu. Dugaannya fenomena tahun ini justru seperti itu ya? Iya, gitu. Karena itu ya ini menjadi refleksi kita bersama supaya pada mudik yang akan datang, jalur selatan ini juga perlu memperoleh atensi. Artinya PUPR juga sudah perlu membenahi jalur selatan pasca Lebaran ini, gitu, supaya Lebaran tahun yang akan datang itu sudah bisa dioptimalkan. Tapi kenapa akhirnya masyarakat para pemudik ini justru memilih lewat jalur arteri ataupun kembali lagi ke jalur yang lama, tidak memilih tol Trans Jawa? Apakah jangan-jangan karena tarifnya ini dianggap sekarang sudah mahal, jadi akhirnya tidak menjadi opsi? Ya, ada dua kemungkinan. Satu soal tarif, yang kedua juga kan tidak semuanya itu mudik dalam arti untuk bersilaturahmi, tetapi ada yang banyak juga yang berwisata memanfaatkan waktu mudik, waktu Lebaran. Nah, mereka yang berwisata pada saat Lebaran ini banyak ya? Banyak, dan itulah yang mereka memilih jalur-jalur alternatif karena bisa mampir-mampir, bisa mampir-mampir, entah mampir-mampir di tempat wisata maupun di tempat-tempat kuliner. Nah, dugaan saya seperti itu. Dan ke depan sebetulnya di Nagrek itu saya lihat sedang ada pembangunan rest area. Barangkali kalau itu bisa dipercepat tahun depan, kendaraan-kendaraan yang mengalami hambatan di situ dia bisa beristirahat di rest area itu. Tetapi kalau belum, saya kira memang belum bisa gitu. Jadi saya kira kita nggak bicara sekarang ya kalau selatan ini, tapi tahun yang akan datang berdasarkan kasus sekarang ini mereka memang harus dilakukan percepatan untuk perbaikan jalannya maupun perluasan jalan dan penyediaan rest areanya. Ya. Terakhir, bagaimana kemudian memantau ini kan masih ada beberapa hari lagi
masih dalam arus balik, evaluasi atau mungkin catatan ya, tidak hanya jalur atau jalur selatan saja, tapi juga untuk area-area lainnya. Silakan Pak. Ya, saya kira pertama yang seperti di awal saya sampaikan, memang pergerakan dari arah timur ke barat maupun dari Sumatera ke Jawa itu akan terus berlangsung hingga Minggu tanggal 20 ya. Hingga Minggu tanggal 20 itu masih akan berlangsung sampai sana. 21 masih akan berlangsung dari sana. Kenapa? Karena yang buru-buru balik itu adalah mereka yang bekerja di sektor formal. Tetapi mereka yang bekerja di sektor non formal, saya kira mereka akan lebih santai sehingga mereka akan pulang secara bertahap antara Selasa besok sampai Minggu, sehingga perkiraan saya lalu lintas di jalan tol maupun di jalan arteri itu akan masih tetap ramai sampai dengan minggu depan. Nah, karena itu saya kira yang diperlukan adalah kehati-hatian saja, karena begitu lalu lintasnya ramai justru tingkat kecelakaan meningkat. Padahal kan kita perlu mengapresiasi bahwa angka kecelakaan sampai tanggal 13 kemarin itu turun 50% lebih dibandingkan kecelakaan yang terjadi pada Lebaran tahun 2023. Jadi saya kira salah satu prestasi yang dicapai oleh pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan mudik tahun ini adalah menurunnya angka kecelakaan termasuk jumlah korban meninggal kecelakaan pada saat arus mudik sampai 50% lebih. Baik, mudah-mudahan ini tentunya menjadi evaluasi bersama untuk mudik dan arus balik ke depannya. Terima kasih sekali lagi Idar Maningtyas, pengamat transportasi, sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, dan usai jeda kami juga akan memberikan informasi terbaru bagaimana situasi arus balik dari sejumlah titik dengan pantauan dari rekan-rekan kami. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh, didukung oleh. Pemirsa, kami ajak Anda untuk memantau situasi terkini dari Bekahuni Lampung dan juga dari jalur Nagrek. Pertama kita menuju ke Iman Fajar yang berada di Pelabuhan Bekahuni Lampung. Iman, silakan dengan pantauan terbaru. Selamat malam Agita dan juga pemirsa. Saat ini situasi di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan terpantau ramai lancar dan tidak ada kepadatan seperti hari kemarin yang merupakan puncak dari arus balik Lebaran 2024 di Pelabuhan Bakauheni ini. Adapun di dermaga eksekutif pemirsa, di tempat kami melaporkan saat ini terpantau adanya antrian dari sejumlah kendaraan, baik kendaraan roda 4 yang merupakan mayoritas kendaraan di dermaga eksekutif ini, juga ada roda 2 dan juga truk yang mulai kembali memasuki Pelabuhan Bakauheni di Lampung Selatan ini. Dan kami tadi juga sempat berbincang-bincang dengan sejumlah pemudik yang melakukan perjalanan dari Pelabuhan Bakauheni pada hari ini yang memang memasuki akhir dari cuti bersama Lebaran 2024 ini. Mereka hendak melakukan penyeberangan ke Pulau Jawa untuk kemudian kembali beraktivitas pada esok hari Selasa di beberapa kota di Pulau Jawa. Dan memang pemirsa, menurut pantauan kami ini jumlah dari volume kendaraan ini mengalami penurunan jika dibandingkan hari kemarin, dan ini mungkin untuk pertama kalinya sejak hari H Lebaran akan terjadi jumlah penurunan angka penumpang pada selama arus balik Lebaran 2024 ini. Dan menurut data yang kami dapatkan pemirsa melalui ASDP ini, memang sejak hari H Lebaran hingga kemarin tanggal 14 April yang merupakan puncak dari arus balik Lebaran ini, memang terjadi adanya peningkatan dari hari ke hari. Menunjukkan pada 14 April 2024 ini total penumpang yang diangkut dari Pelabuhan Bakauheni ini sebanyak 159.681 penumpang. Kemudian untuk kendaraan roda 2 sebanyak 19.792. Kemudian kendaraan roda 4 sebanyak 19.937. Adapun kapal yang dioperasikan pada kemarin di puncak arus balik Lebaran adalah 32 kapal dengan perjalanan sebanyak 146. Dan memang pemirsa, tadi kita juga mendapatkan informasi bahwa delaying system juga masih diberlakukan di sejumlah pos-pos terpadu menuju ke Pelabuhan Bakauheni ini, baik di
jalur lintas Sumatera maupun di tol Trans Sumatera. Tadi juga sejumlah pemudik masih terus diarahkan kepada pos-pos terpadu tersebut untuk menuju ke Pelabuhan Bakahuni yang nantinya akan ditempelkan stiker berwarna hijau apabila mereka sudah memiliki tiket menuju ke Pelabuhan Bakahuni, dan juga stiker berwarna merah apabila melakukan pengantaran penumpang ke Pelabuhan Bakahuni. Dan selain itu pemirsa, juga Polda Lampung memberlakukan kategorisasi dari kepadatan di Pelabuhan Bakahuni ini mulai dari kemarin, di mana puncak arus balik kemarin mencapai kategori kuning yang berarti adalah antrean sepanjang 1 km dari pintu gerbang Bakahuni. Adapun saat ini kategori dari kepadatan di Pelabuhan Bakahuni ini mencapai kategori hijau yang artinya normal. Seperti itu laporan kami dari Pelabuhan Bakahuni. Agita, kembali ke studio. Terima kasih Iman, informasi langsung dari Bakahuni, Lampung. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk melihat dari Nagrek bersama dengan Zinka Neila. Zizi, silakan. Ya, Gita dan juga pemirsa, situasi terkini arus lalu lintas di jalur arteri Nagrek pada malam hari ini terpantau ramai lancar, di mana memang mengingat hari ini adalah H+4 sejak Lebaran, maka bisa jadi hari ini menjadi hari-hari terakhir para pemudik melakukan arus balik mengarah ke kota Bandung. Dan memang terjadi kepadatan pada sore hari sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di jalur arteri Nagrek ini, tempatnya di Simpang Nagrek menuju ke arah tol Cileunyi Bandung. Dan kepadatan terlihat sejak masuknya dari lorong daerah Kabupaten Bandung Barat. Namun kepadatan tersebut tidak berlangsung cukup lama, hanya sekitar 20 hingga 30 menit saja dan langsung terurai lagi. Dan memang sejak kami pantau pagi hari ini pemirsa hingga ke malam hari tidak ada kepadatan yang cukup signifikan di jalur selatan ini. Hanya terjadi kepadatan di beberapa titik saja yang memang merupakan titik-titik rawan terjadinya kepadatan, namun hal itu bukan berkorelasi dengan volume kendaraan para pemudik yang hendak melakukan arus balik ke daerah kota masing-masing. Namun memang pada titik-titik tersebut adanya pasar-pasar mengelilingi daerah tersebut yang merupakan banyak aktivitas masyarakat. Dan pada hari ini Agita dan juga pemirsa, untuk mengantisipasi adanya kemungkinan kepadatan, pihak Polres Garut memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas sebanyak 8 kali yang berada di beberapa titik, di mana mulai dari jalur Malambong, jalur Limbangan, jalur Kadungora, dan jalur Limbangan lagi di sore hari. Dan ini biasanya berlangsung kurang lebih 30 sampai 50 menit per titik. Dan pada hari ini pemirsa, sore hari sekitar pukul 15 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, jumlah kendaraan yang melintas dari jalur Limbangan Malambong menuju ke Bandung ada sekitar 4.616 kendaraan. Sementara dari jalur Kadungora dan Cilawu menuju ke Bandung ini ada sekitar 4.416 kendaraan juga. Jadi memang jika kita melihat polanya di sini Agita dan juga pemirsa, terjadi penurunan volume kendaraan jika dibandingkan dengan pada hari Minggu kemarin yang menjadi puncak lonjakan arus balik para pemudik. Sementara demikian pemirsa dan juga Agita, kembali ke studio. Zinka Neila, informasi langsung dari Nagrek, dan tadi ada Iman Fajar dari Bakahuni, Lampung. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Jangan lupa setelah jeda Anda bisa menyaksikan fakta yang kali ini akan mengungkap secara tuntas kasus tewasnya calon siswa TNI. Akhir kata, saya Putri Viola. Saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.